Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Reduce. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah fenomena aneh yang terjadi kepada seorang pria. Fenomena ini yaitu ketika ada seseorang yang mendekati pria ini, maka orang tersebut pun akan tewas saat itu juga. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru tersadar dari pingsannya. Pria ini baru saja mengalami kecelakaan yang membuat dirinya pun tak mengingat apa-apa. Kemudian, dia pun berjalan menuju ke tempat jalan raya, berharap ada seseorang yang dapat membantunya. Namun, ketika pria tersebut sedang berjalan, datanglah sebuah mobil dari suatu arah. Jelas hal ini membuat pria tersebut pun merasa bahagia. Namun, ketika mobil tersebut telah mendekat, tiba-tiba mobil tersebut pun berhenti dengan melewati pembatas jalan. Merasa jika ada yang aneh, pria ini pun langsung mengecek keadaan dari pengemudi tersebut. Tak disangka, pengemudi mobil tersebut pun kini telah tewas. Merasa jika ada hal yang aneh, pria ini pun langsung menghubungi polisi dengan ponsel di saku celananya. Dan ketika pria ini membuka sebuah dompet, dia pun melihat wajahnya di sebuah tanda pengenal yang bernama Liam, yang tak lain jika pria ini bernama Liam. Namun, Liam masih tak mengingat apapun yang terjadi kepadanya. Bahkan dirinya pun tak mengenal identitas dirinya sendiri. Kemudian, Liam pun melihat sebuah bar yang berada di sebuah tempat. Liam berencana meminta bantuan ke bar tersebut. Akan tetapi, saat Liam memasuki bar tersebut, dirinya pun melihat seluruh orang yang berada di bar tersebut kini telah tewas. Merasa jika semua ini adalah ulah wabah virus, Liam pun menutup hidungnya dengan sebuah kain. Kemudian, Liam pun berencana mendatangi sebuah tempat yang merupakan lokasi dari tempat tinggalnya. Liam menyusuri hutan demi hutan sesuai dengan peta di tanda pengenalnya. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Liam pun telah tiba di rumahnya. Kemudian, Liam pun bergegas untuk masuk ke dalam rumahnya. Liam berharap jika dirinya bisa menemukan sesuatu yang dapat mengembalikan ingatannya. Lalu, saat Liam sudah berada di rumah tersebut, dirinya pun teringat sesuatu mengenai sebuah danau yang berada di sebuah tempat. Namun, Liam tak bisa mengingat hal tersebut dengan begitu jelas. Kemudian, saat Liam mengganti pakaiannya, dirinya mendengarkan sebuah berita di radio mengenai kematian beberapa orang di sebuah bar. Yang tak lain, orang tersebut adalah orang-orang yang didatangi Liam sebelumnya. Seorang polisi di dalam radio tersebut menjelaskan jika kejadian ini mungkin saja karena sebuah wabah virus yang menyebar di kota tersebut, dan beberapa polisi juga sedang menyelidiki kasus tersebut. Lalu saat Liam melihat ke sebuah jendela, dirinya pun melihat dan menyuruh seorang pria tua untuk kembali ke rumahnya. Namun pria tersebut malah mendatangi ke arah Liam berada, dan pria tersebut pun mengalami tewas seketika. Kini Liam pun mulai menyadari jika pria tersebut bukan tewas karena sebuah virus, melainkan karena mendekati dirinya. Lalu untuk membuktikan hal tersebut, Liam kemudian mendatangi seekor burung gagak di belakang rumahnya. Dan ketika Liam mendekati gagak tersebut, seketika gagak tersebut pun mengalami tewas saat itu juga. Kini Liam pun mulai yakin jika ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Di sisi lain, ketika Liam sedang melihat ke sebuah tempat, muncullah sebuah mobil yang mengarah ke arahnya. Namun, pengemudi mobil tersebut tak mengalami tewas ketika berada jauh dari Liam. Liam merasa jika ada yang mendekatinya, maka dia pun akan tewas. Kemudian,
Liam pun memutuskan untuk mengisolasi dirinya di sebuah tempat. Dari sebuah radio, terdengar penjelasan dari polisi jika kematian beberapa orang sebelumnya diakibatkan oleh tindakan seorang teroris, dan beberapa polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Kemudian, saat hari menjelang malam, datanglah beberapa polisi yang mendatangi dari tempat Liam berada. Seorang polisi wanita kemudian berjalan ke arah dari Liam berada. Namun, saat polisi tersebut akan mendekat, tiba-tiba jatuhlah beberapa burung yang membuat polisi itu pun mengurungkan niatnya. Dan kini, kedua polisi itu pun langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian, saat Liam tengah tertidur, dirinya pun teringat sesuatu mengenai dirinya. Dan ketika Liam melihat ke sebuah jendela, terlihat seorang perempuan yang memanggil-manggil nama dari Liam. Liam pun memohon agar wanita tersebut segera pergi dari sana. Namun, ketika Liam membuka pintunya, dirinya pun merasa aneh dengan wanita tersebut yang tak tewas seperti beberapa orang yang lainnya. Wanita itu mengatakan jika dirinya sedang bersama dengan Liam saat mengalami kecelakaan. Namun, wanita tersebut juga tak bisa mengingat apapun seperti Liam. Wanita ini kemudian mengajak Liam untuk memasuki rumah dari Liam. Wanita ini merasa jika mungkin saja Liam adalah suaminya, sebab wanita tersebut memakai sebuah cincin pernikahan di jarinya. Namun, ketika mereka berdua membuka sebuah almari baju, mereka pun tak melihat satupun baju dari seorang wanita, yang tak lain jika Liam bukanlah suami dari wanita tersebut. Wanita tersebut kemudian mengatakan jika dirinya mengingat sesuatu mengenai sebuah tempat. Kemudian mereka berdua pun bergegas untuk mendatangi tempat tersebut. Di tengah jalan, wanita tersebut menyuruh Liam untuk memanggilnya dengan nama Jindo. Nama Jindo ini digunakan ketika seorang wanita tak bisa diidentifikasi identitasnya. Kemudian, setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat yang mereka tuju. Ternyata tempat tersebut adalah sebuah jembatan. Jen mengatakan jika dirinya mengingat sesuatu ketika berada di jembatan tersebut. Namun, Jen tak bisa mengingat secara jelas tentang ingatan di dalam dirinya. Akan tetapi, Jen mengingat suatu hal mengenai pertemuannya bersama Liam di tempat tersebut. Kemudian, Liam pun mengajak Jen untuk mendatangi tempat kecelakaan sebelumnya. Liam berharap mungkin saja mereka berdua bisa mengingat tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan ketika sudah tiba di tempat tersebut, mereka pun bergegas untuk mendatangi sebuah ladang. Namun, ketika mereka berada di ladang tersebut, terlihat keadaan ladang tersebut yang seperti telah terbakar. Lalu, Liam pun menjelaskan kepada Jen jika tubuhnya memiliki hal yang sangat aneh. Liam mengatakan jika ketika dirinya mendekati seseorang, tubuhnya terasa seperti menyerap nyawa dari orang tersebut, dan orang yang diberitakan tewas sebelumnya itu adalah ulah dari Liam. Namun, Liam juga merasa heran mengapa Jen bisa baik-baik saja ketika berada di dekatnya. Mendengar hal tersebut, Jen pun kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut. Kemudian, saat Liam tengah mengejar Jen, datanglah seorang polisi wanita dari sebuah arah. Polisi tersebut kemudian menganggap Liam jika Liam sedang ingin melakukan kekerasan. Dan ketika Jen berjalan menjauh dari Liam, polisi tersebut pun melihat hal tersebut. Jen pun kini mulai percaya dengan ucapan dari Liam. Kemudian, Liam pun mengajak Jen untuk pergi ke sebuah tempat. Setibanya di sana, terlihat Liam yang bersama dengan seekor kambing di sebelahnya. Liam kemudian menyuruh Jen agar Jen berjalan menjauh darinya. Dan seketika, kambing tersebut pun mengalami tewas saat Jen menjauh dari Liam. Kini, Jen pun mulai percaya dengan ucapan dari Liam. Namun, Jen juga merasa kebingungan mengenai dirinya berdekatan dengan Liam, sebab Jen tidak mati seperti orang-orang sebelumnya. Dan ketika Jen berdekatan dengan Liam,
Orang di tempat tersebut yang berada di dekat Liam juga tak bisa tewas, seperti halnya pada polisi wanita sebelumnya. Kemudian, Jen pun mengajak Liam untuk pergi ke sebuah rumah sakit. Lalu, saat Liam telah tiba di rumah sakit, dirinya pun diperiksa oleh seorang dokter di rumah sakit tersebut. Lalu, setelah beberapa saat, Liam pun selesai diperiksa. Kemudian, saat Liam sedang menunggu hasil tesnya, seorang polisi menyiarkan sebuah berita mengenai kematian beberapa orang. Polisi itu mengatakan jika mereka menemukan sebuah bukti di kamera CCTV, dan pria di dalam kamera tersebut, dia adalah Liam. Liam juga dituduh sebagai pembunuh semua orang. Kemudian, saat Liam akan pergi, dirinya melihat beberapa polisi yang sedang mencarinya. Di lain sisi, seorang dokter memberikan hasil tes dari Liam. Dokter itu mengatakan jika Liam tak mengidap penyakit apa-apa. Tubuh Liam terlihat sehat seperti halnya semua orang. Kemudian, Liam pun berencana kabur dari sana. Namun, ketika Liam akan memasuki sebuah lift, Jen tiba-tiba teringat sesuatu di jembatan sebelumnya. Jen melihat dirinya yang sedang memegang sebuah poster. Namun, saat Jen kembali sadar, lift yang dinaiki oleh Liam pun kini tertutup. Dengan sangat panik, Liam menyuruh semua orang di dalam lift tersebut untuk segera keluar ketika lift terbuka. Sebab ketika Liam berada jauh dari Jen, maka siapapun yang mendekatinya akan tewas seketika. Di lain sisi, Jen berusaha mengejar Liam dengan menuruni anak tangga di rumah sakit tersebut. Kemudian, setelah Jen menuruni tangga demi tangga, akhirnya dia pun kembali bertemu dengan Liam. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi dari rumah sakit tersebut. Liam kemudian mengajak Jen untuk bersembunyi di sebuah tempat. Jen mengatakan jika saat itu dirinya teringat suatu hal mengenai jembatan yang mereka datangi sebelumnya. Kemudian pada keesokan harinya, Jen mendengar sebuah berita dari radio mobil. Berita ini mengenai Liam yang melarikan diri dengan seorang wanita yang bernama Rose, yang tak lain jika Jen sebenarnya bernama Rose. Polisi itu juga mengatakan jika Rose memiliki seorang suami yang bernama Sam. Namun, Rose masih tak mengingat apapun mengenai dirinya. Rose kemudian mengajak Liam untuk menemui seseorang yang diduga suaminya. Liam pun tak menyetujuinya. Liam juga tak percaya jika Rose ternyata bukan istrinya. Namun, Rose tetap meyakinkan Liam jika dirinya membutuhkan Liam. Dan kemudian, mereka berdua pun bergegas untuk mencari keberadaan dari Sam. Dari sebuah informasi, Sam diduga memiliki sebuah toko kecil. Dan setelah beberapa saat, mereka pun tiba di depan rumah dari Sam. Sam yang melihat Rose pun langsung mendatanginya. Lalu, Sam bertanya tentang apa yang terjadi kepada Rose. Namun, Rose mengatakan jika dia tak mengingat apa-apa. Kemudian, Rose pun menyuruh Sam untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Mereka bertiga pun kemudian mendatangi sebuah ladang di sebuah tempat. Rose menjelaskan kepada Sam jika dirinya tak bisa mengingat apapun. Rose memohon kepada Sam agar dia membantu dirinya. Di lain sisi, Liam tiba-tiba memanggil Sam dan memperlihatkan burung merpati di atasnya. Kemudian, ketika Liam menjauh dari Rose, burung merpati itu pun mengalami tewas saat itu juga. Merasa jika ada hal yang aneh, Sam pun mengajak Rose dan Liam untuk menuju ke tempat tinggalnya. Sam kemudian bertanya mengenai apa yang sedang terjadi, sebab beberapa media televisi sedang membicarakan tentang kematian orang yang diduga karena Rose dan Liam. Sam kemudian menunjukkan sebuah foto mengenai saudari kembar dari Rose. Sam juga mengatakan jika sebelumnya Rose mengalami depresi karena saudarinya yang menghilang selama 1 tahun. Dan pada saat itu, Rose pun memilih untuk kabur tanpa sepengetahuan dari Sam. Dan tiba-tiba, Rose pun teringat mengenai dirinya yang akan bunuh diri. Ternyata, Rose berencana bunuh diri di jembatan sebelumnya. Hal ini tak lain karena Rose kehilangan saudarinya. Beberapa informasi mengatakan jika saudari Rose yang bernama Lily telah diculik oleh seorang pembunuh berantai. Dan pada saat itu, datanglah Liam yang menyelamatkan nyawa dari Rose. Kemudian, Liam pun mengajak Rose untuk pergi ke suatu tempat.
Dan itulah kejadian yang hanya diingat oleh Rose. Kembali ke masa sekarang, Rose pun menganggap jika Liam adalah orang yang baik. Rose juga lebih percaya kepada Liam dibandingkan kepada suaminya. Kemudian, saat hari menjelang malam, Liam pun tak sengaja melihat sebuah gambar danau di dalam kalender. Seketika, Liam pun teringat suatu tempat. Lalu, Liam pun berencana untuk mencari danau tersebut di sebuah peta. Dan pada keesokan paginya, Liam berencana mengajak Rose untuk menuju ke sebuah danau yang berada di sebuah bukit. Namun, Liam mengatakan kepada Sam jika dirinya hanya ingin pergi berdua bersama Rose. Merasa jika Rose sedang selingkuh, Sam pun berencana pergi dari tempat tersebut. Kemudian, setelah beberapa saat, datanglah Sam yang kembali menemui Rose bersama Liam. Dan ketika Rose akan pergi, datanglah beberapa polisi di tempat tersebut. Ternyata Sam sebelumnya telah melaporkan keberadaan dari Liam kepada kantor polisi. Kemudian Sam pun menemui polisi tersebut. Merasa jika Sam telah bekerja sama dengan Liam, polisi tersebut pun langsung menangkap Sam di tempat tersebut. Lalu saat Liam dan Rose akan melarikan diri, mereka pun tak menyangka jika tempat tersebut telah dikepung oleh beberapa polisi. Kemudian Rose dan Liam pun akan dibawa ke tempat yang berbeda. Jelas hal ini membuat Rose dan Liam pun merasa panik. Liam mengatakan jika dirinya terpisah dari Rose, maka mereka semua akan mati saat itu juga. Namun polisi itu pun tak memperdulikan ucapan dari Liam. Dan ketika Liam sudah berada jauh dari Rose, seketika mereka semua pun mengalami tewas saat itu juga. Lalu datanglah seorang polisi yang membawa Rose sebelumnya. Namun polisi tersebut pun juga ikut tewas saat mendekati ke arah Liam. Kemudian Liam pun berlari ke arah Rose untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sam kemudian mengambil sebuah kunci untuk melepaskan mereka berdua. Sam juga menyuruh Liam untuk segera pergi dari tempat tersebut. Saat Liam akan mengajak Sam, Sam pun mengatakan jika dirinya akan berada di tempat tersebut. Hal ini dilakukan Sam untuk menjelaskan kepada polisi tentang kejadian sebenarnya. Lalu Liam pun bergegas pergi dari sana. Kemudian setelah menempuh beberapa perjalanan yang cukup panjang, mereka pun memutuskan untuk mampir ke sebuah supermarket. Dari sebuah TV diberitakan mengenai sambaran petir yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Namun belum jelas tempat terjadinya dari petir tersebut. Kemudian saat Liam akan melanjutkan perjalanan, Rose pun merasa jika petir tersebut mungkin ada sangkut pautnya dengan mereka berdua. Namun Liam tetap bersikeras untuk mengajak Rose ke sebuah danau. Dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba sebuah mobil mengikuti arah dari Liam. Lalu setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kini mereka pun tiba di tempat tersebut. Liam kemudian mengajak Rose untuk masuk ke rumah tersebut. Liam seketika teringat sesuatu di tempat tersebut. Liam mengatakan pada Rose jika dirinya ingin pergi ke sebuah tempat. Liam pun kemudian menuju ke sebuah danau yang berada di ingatannya. Di lain sisi, Rose yang akan menghidupkan sebuah api tiba-tiba menemukan sebuah buku yang telah terbakar. Kemudian Rose pun membuka buku tersebut. Kembali ke Liam, di sini dirinya pun teringat seseorang yang dia tenggelamkan di danau tersebut. Di lain sisi, Rose melihat beberapa orang yang telah menghilang. Di buku tersebut juga terdapat gambar dari saudari Rose atau Lily, yang tak lain jika Liam ada sangkut pautnya dengan saudarinya. Dan ketika Rose melihat tulisan namanya, dia pun teringat kejadian di waktu sebelumnya. Ternyata Liam sebelumnya berencana untuk membunuh Rose. Namun karena Rose berusaha melawan, terjadilah kecelakaan di antara mereka berdua. Dan ketika Rose kembali tersadar, dirinya pun berencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah petir yang menyambar mereka berdua. Dan itulah mengapa mereka berdua memiliki kaitan satu sama lain. Dan kini Rose pun mulai mengingat semuanya. Rose kemudian mendatangi Liam yang berada di sebuah danau.
Lalu terlihat Liam yang baru mengingat tentang dirinya yang membunuh beberapa orang, yang tak lain jika Liam ini merupakan pembunuh berantai. Ross yang tiba di sebuah danau kemudian menodongkan sebuah senjata ke arah dari Liam. Namun, Liam yang belum mengingat sepenuhnya merasa bingung dengan perilaku dari Ross. Ross pun kemudian menyuruh Liam untuk mengikuti perintahnya, dan mereka berdua pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, ketika mereka berada di rumah sebelumnya, tak disangka terdapat beberapa orang yang berencana untuk mengajar Liam yang diduga sebagai teroris. Liam pun kemudian berjalan mundur untuk menjauh dari Ross. Dan ketika Liam sudah berada jauh dari Ross, seketika kedua orang tersebut pun mengalami tewas saat itu juga. Lalu, seorang pria yang sedang menyandera Ross langsung menembak Ross tepat di perutnya. Ross yang mengalami pendarahan pun kemudian dibawa oleh Liam untuk menuju ke sebuah rumah sakit. Dengan sangat panik, Liam pun bergegas ke rumah sakit tersebut. Dan setelah tiba di rumah sakit tersebut, Liam pun tak mengikuti arah dari Ross. Liam merasa jika semua yang menimpa dirinya ini tak akan mungkin ada obatnya. Liam juga merasa menyesal karena telah membunuh banyak orang di ingatannya. Dan kemudian Liam pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan kemudian film pun berakhir. Masuk ke bagian penjelasan. Jadi, Liam merupakan seorang pembunuh berantai. Namun, belum jelas mengapa Liam menjadi seorang pembunuh. Sebab di dalam film tersebut tak dijelaskan asal-usul dari Liam. Kemudian, setelah Liam berhasil membunuh saudari Ross atau Lily, Liam berencana menjadikan Ross sebagai target berikutnya. Akan tetapi, saat Liam akan membunuh Ross, mereka berdua pun mengalami sebuah kecelakaan. Dan tepat pada saat itu, terjadilah sebuah petir yang menyambar mereka berdua. Petir ini entah berasal dari mana, sebab tidak dijelaskan asal-usul dari petir tersebut. Karena petir tersebutlah, Liam dan Ross memiliki suatu hal yang aneh di dalam tubuh mereka. Dan itulah isi dari film tersebut.